Ketemu lagi kita di mata kuliah kalkulus integral ya. Kali lagi kita akan pelajari tentang salah satu aplikasi dari integral tertentu ya. Pada video sebelumnya ada belajar mengenai pusat massa dan momentum ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi, juga tetap pusat massa, nanti pengembangannya nanti pada hitungan sentroid. Apa itu sentroid ya? Itu ada pengembangan pusat massa nanti ya, kita akan coba pelajari lagi. Baik, ya, kita sudah pada bagian akhir dari pembahasan tentang penerapan integral ini ya, tertentu, dan kita lanjutkan pada video ini. Nah, ini lebih umum dari pembahasan di video sebelumnya mengenai pusat massa ya. Nah, kita sekarang mau menghitung pusat massa pada pelat yang dibatasi oleh dua kurva. Kalau sebelumnya mungkin satu kurva dengan sumbu ya, sumbu X mungkin atau sumbu Y, sekarang kita perumum, bentuknya adalah pelatnya dibatasi oleh dua kurva ya, ini F bagian atas dan G bagian bawahnya. Idenya sama saja, cuman sekarang penentuan pusat massanya agak berbeda sedikit ya. Tapi prinsip-prinsipnya tetap sama ya, untuk penentuan pusat massa dari pelat atau yang daerah ini ya, yang dibatasi oleh bagian atas oleh kurva yang biru dan oleh kurva yang kuning ini ya. Nah, seperti sebelumnya kita menentukan koordinat pusat massanya ya, pada kita mulai dengan koordinat pusat massa dari strip ya, strip ini, vertikal ini ya, karena kondisinya sekarang dibatasi oleh dua kurva yang satu di atas lainnya. Nanti kalau kurvanya berjajaran di bersebelahan dari kiri kanan gitu ya, maka ini lebih mudah kalau menghitungnya menggunakan bias yang horizontal ini, karena ada kurva bagian atas dan bawah, maka kita gunakan bias yang vertikal. Untuk itu maka koordinat dari bias strip yang vertikal ini punya pusat massanya yaitu x tilde, y tilde, di mana x tilde ya kita nyatakan dalam x ini kan, x yang adalah di antara interval AB ya, x kiri, dan y nya adalah, y tilde nya adalah ini dikurangi ya, fx ini dikurangi gx bagi 2 kan, tengah-tengahnya. Nah, ini panjangnya tentu saja fx min gx ya, lebarnya delta x seperti biasa ya. Nah, luasnya adalah delta x kali fx. Ini kita perlukan nanti kan dari perhitungan ya, terutama untuk penentuan dm nya, yaitu delta, yaitu kerapatan ya, dari pelat itu, dan satuan luasnya dA nya ya. Nah, bagaimana konstruksi dari rumusnya ya, tentunya kita menghitung momen di terhadap sumbu Y ya. Rumusnya adalah x tilde, integral dari x tilde dm ya. Jadi dm nya kita ganti dengan ini delta kali dA, dA nya kan fx min gx dx ya. Kemudian x tilde nya x sendiri ya, mengenai sumbu Y ya. Jadi x jaraknya ini kan ya. Sekarang kita siap untuk menghitung momen ini terhadap sumbu-sumbu koordinat ya, terutama adalah momen terhadap sumbu Y. Rumusnya adalah integral x tilde dm ya, tadi batasnya dari A sampai B sini ya, A sampai B x nya, kemudian x tilde kita ganti dengan x sama dengan dm nya adalah delta kali fx min gx dx ya. Ini sedangkan momen terhadap sumbu Y ya, sumbunya adalah integral dari y tilde dm. Jadi y tilde adalah rata-rata dari fx plus gx ya, setengah fx plus gx, kemudian df nya adalah delta fx min gx dx ya. Nah, data sama dari A sampai B ini ya, sehingga inilah momen sumbu X, yaitu
delta per 2 f kuadrat, di sini dibalikan ya, fx kuadrat min gx kuadrat. Oke, sudah siap. Sekarang kita coba, nah ini rumusan untuk pusat masanya sendiri untuk plat semuanya ini. Berarti kan M untuk X bar adalah MY per M, ya kan? Ini Y bar adalah MY MX per M, ya, di sini ya. Ini bukan sheet strip tapi di plat seluruhan ini. Jadi MX per M ini ya, Y barnya, sedangkan X barnya MY per M tadi dipakai per M, ya. Lupa M nya adalah integral dm, no? Oke. Nah, sekarang kita menginjak ke contoh ini ya. Jadi sekarang platnya dibatasi oleh bagian atas oleh kurva fx sama dengan x kuadrat ya, dan bagian bawah oleh fx gx sama dengan x per 2 ya. Ini nggak mau harus digambar ya, biar tahu di mana platnya itu. Dan masalahnya di sini ya. Mari kita kerjakan sama-sama. Ya, jadi ini ya, jadi biar masanya di sini. Nah, ini yang kita cari nanti kan. Ini koordinatnya x bar, y bar. Oke. Pertama-tama kita tentukan stripnya kan ini kan. Stripnya ya. Satu strip dulu ya. Oke. Di sini posisinya adalah delta x lah, ini levelnya ya. Delta x tingginya adalah fx min gx ya kan. Dari panjang stripnya ya, strip. Oh, jangan panjang stripnya berapa? Koordinat stripnya dulu ya. Koordinat stripnya yaitu x tilde, y tilde ya. Jadi sini ya. Itu sama dengan x nya sama ya, y nya kayak tadi, berarti setengah dari akar x min plus x per 2 gitu ya. Itu adalah koordinatnya. Kita perlukan untuk cari momennya ya. Kemudian tadi panjangnya, lebar panjangnya ya, panjang strip yaitu fx min gx toh. Jadi akar x min x per 2. Oke. Lebar stripnya yaitu delta x ya, dan dm nya luasnya ya, akar x min x per 2 dx, dan dm nya satuan masanya yaitu delta kali akar x min x kuadrat dx, atau kita ganti langsung ya, ini deltanya yaitu delta x nya, deltanya akar x min x per 2 dx.
Oke, dari sini kita dapatkan masanya sekarang, massa M ya, sama dengan integral dm sama dengan integral dari 0 ke 1 ya. dm nya adalah ini, x pangkat 2 kali akar x min x per 2 dx ya. Ini polinom lagi seperti biasanya ya. Jadi kita uraikan dulu, sama dengan x pangkat 5 per 2 min setengah x pangkat 3 dx. Nah, jadi integralnya ini sama 2 ya, 2 per 7 ya, x pangkat 7 per 2, benar ya, min 3 per 2 dari nomor 1 ya, empatnya 1/8 ya, 1/8 x pangkat 4, atasnya 0 1, berarti 2 per 7 min 1/8 ya. Jadi samaran penyebutnya kita dapatkan ya Pak, ini 56 ya, 2 kali 8 berarti 16 min 7 ya, 9 per 56 itu M nya ya. Sekarang kita mencari momentum terhadap masing-masing sumbu koordinatnya. MJ sama dengan sebar M, berarti 56 per 9 ya kan, integral 1 dari MJ kan tadi rumusnya apa, X dengan X dm ya, sama dengan 56 per 9 integral 1 dari X kali X kuadrat akar X min X kuadrat dx gitu ya. Tinggal sekarang kita uraikan ya. Jadi kita punya x pangkat 3 tambah setengah berarti integral 01 dari x pangkat 3 tambah setengah kecil per 2 ya, min setengah x pangkat 4 dx ya. Jadi yang pertama adalah itu 9 per 2 itu ya, tambah 9 per 2 berarti 56 per 9, 2 per 9 x pangkat 9 per 2 min 5 ya, pangkat 5 berarti 5 1/10 1/5 kali 2 ya, x pangkat 5
1. Berarti 56/9 kali 2/9 min 1/10 ya. Nah, ini tinggal diuraikan saja ya. 10 ya. 56/9 kali per 90, jadi 10 20 min 9 ya. 56/9 kali 11/90 ya. Oke, ini kalau disederhanakan menjadi benar ya, ini kan 20 ini 9 ya, 11 benar. Disederhanakan menjadi 308/405 ya. Ya, itu adalah momen terhadap sumbu Y ya. Dengan cara sama kita bisa menghitung momen terhadap sumbu X ya, yaitu 56/9 01. Ingat rumusnya ya, jadi rumusnya Y tilde jadi adalah setengah jumlah ya, kali delta kali dapat 2 ya. Kalau mau diuraikan langsung aja ya, ini delta per 2 fx kuadrat ya. Fx kuadrat x ya min ini kan fx kuadrat min gx kuadrat ya. Ini delta kuadrat ya, deltanya adalah x kuadrat, jadi sama dengan 56/9 01 x kuadrat per 2 x min x kuadrat per 4x sama dengan 2 bisa keluar ya, 2 bisa keluar dari integral per 2, jadi ini 28/9 integral 01 dari x pangkat 3 min 1/4 x pangkat 4 ya, x sama dengan 9 1/4 x pangkat 4 min 1/20 x pangkat 5 ya, 0 1 ya. Ini sama dengan 28/9 kali 1/4 min 1/20 ya. Per 20 berarti 5 min 1 ya, 28/9 min kali 4/20 ya, dapat disederhanakan jadi sama yang 405 dan nilainya tinggal 202.
memperoleh angka-angka dari M, Y, MX dan M-nya ya, maka tinggal mencari pusat masanya X bar pusat massa ya, koma Y bar sama dengan X bar yaitu M Y ya. Oh, ini udah M, ini udah X bar Y bar ini ya, bukan M, ini udah M. Nah, ini sudah X bar ini ya, karena ini kan per M nya ya. Jadi ini adalah Y bar. Y bar ini X bar ya. Ini tinggal X barnya adalah 202 per 405, 308 per 405 ya. Ini kan udah M ini kan, seper M ini kan ya. Begitu cara mencari pusat massa ya untuk plat yang dibatasi oleh dua kurva ya. Seperti ini tadi ya. Dan sekarang kita lanjutkan, yaitu bagaimana mencari pusat massa pada apa namanya, bukan darah ya, suatu bentuk yang terdiri dari kerangkanya saja, itu semacam kawat tipis ya. Jadi bentuk kawat tipis ya. Kalau lingkaran ya lingkarannya itu bukan darah di dalamnya ya, hanya kawat tipis saja. Itu dimana pusat massanya. Jadi ini pusat massa seperti itu namanya sentroid ya, pusat massa dari suatu bentuk. Jadi hanya berupa bentuk yang ya, bayangkan Anda buat lingkaran dari kawat, yaitu kawat itu, bentuk kawat itu, bentuk lingkaran tadi itu ya, segitiga dari kawat ya. Ini semua adalah punya pusat massa, tapi namanya sentroid karena tidak sama dengan plat yang namanya darah itu batas, tapi juga di tengahnya ada titik massanya ya. Tapi di sini hanya berupa kerangka saja. Nah, kira-kira bentuk ya, bentuk geometri apa ya. Nah, seperti ini misalnya ya, di bentuk setengah lingkaran ini. Nah, ini. Ya. Tapi ini kebetulan simetri sumbu Y, jadi pasti pusat massanya ada di sumbu Y. Ingat ya, yang pusat massa yang kemarin. Tapi bendanya ini hanya berupa kawat tipis ini aja, yang biru ini. Bukan, ini nggak masuk ya, sumbu Y nggak masuk. Ini bentuknya lingkaran ya. Nah, ini punya pusat massa, tapi nanti pusat massanya tidak di kawat ini sendiri ya. Bisa bayangkan ya, jadi kalau kita bentuk kawat lengkung seperti itu, maka pusat massanya itu ada di luar bentuk itu sendiri ya. Jadi kita coba hitung bagaimana mencarinya. Nah, konsepnya adalah yang kita hitung adalah ini sekarang. Nah, ini bukan strip tapi ini saja, sub selang ini, sub lengkungan ini ya, sub busur ini ya, busur kecil ini ya, yang besarnya adalah theta. Yang theta itu adalah sudut ya antara sumbu X dengan
dengan ini garis ini, garis radial namanya, garis dari pusat ke tengah-tengah dari lengkungan kecil ini ya. Kalau kita punya sub apa namanya strip tadi, maka kita punya sekarang sub ini, sub lengkungan ya, juga punya pusat massa setiap sub lengkungan ini, X tilde dan Y tilde ya. Nah, sekarang kita coba cari koordinatnya berapa ini. Ya, ini kan. Jadi karena ini panjangnya adalah hasil adalah A, maka saya bisa membuat segitiga ini toh. Ya. Ini panjangnya juga A toh. Maka ini X tilde, Y tilde ini, X tilde nya ya X sendiri 0 ya. X. Nah, di pusat massanya kan X bar, Y bar 0, Y bar. Kita mencari Y barnya nanti ya. Y barnya itu ditentukan oleh sub busur ini, busur kecil ini ya. Kita rata-rata nanti di sini ya. Busur ini punya koordinat X tilde, Y tilde, di mana X tilde nya adalah A cos theta yang ketiga ini ya, panjangnya ini kan A cos theta ya, sedangkan ini adalah A sin theta. Oke, ini Y tilde nya. Maka saya butuh dm nya. Nah, dm kan massa satuan ya, satuan massa ya, satuan massa. Berarti yang bukan luasan, ini berupa panjang busur ini saja, sepanjang busur ini saja. Dan saja delta kali ds. Ds itu busurnya ini ya, ds itu busur. Ini ds, panjang busur. Ya, kalau kita punya satu lingkaran, panjang busur berapa? 2 pi r ya kan, jari-jarinya kan A, 2 pi A. Itu kalau satu lingkaran. Kalau setengah lingkaran pi A ya. Kalau sepanjang ini saja ya A kali D theta ya kan, sudutnya kan D theta ini. Jadi sudut ini dulu D theta ya, selisihnya. Oke, itu. Jadi ini kita gunakan dm nya. Dm nya sama dengan delta kali ds nya. Ds nya adalah A kali delta ya, panjang busur itu adalah sama dengan d nya dari panjang lingkaran, panjang busur seluruh lingkaran itu kan seluruh lingkaran toh. Nah, itu karena sudutnya 2pi ya, 2pi r. Kalau sudutnya delta theta, delta theta kali r kali A ya. Nah, itu kita perlukan. Sekarang seperti hanya mencari pusat massa yang pada pelat ya, sama yang bukan pelat ya, maka di sini sama ya, dari tadi ds nya itu untuk mencari y bar ya, untuk mencari y bar itu kayak tadi rumuskan, y bar sama dengan integral y tilde tadi ada rumusnya ya, d m itu y tilde nya dari mana tuh, dari
0 sampai berapa? 0 sampai, nah ini kan pakai radialnya sampai pi, ya kan? Dari sini sampai sini, ya. Pi, bentar nanti dulu ya, bekasnya nanti aja. Delta, nya adalah A sin theta, ya. dm nya tadi adalah delta kali A kali d theta, ya kan? Sekarang yang tidak, deltanya di berapa? Delta ke delta, ya. Jadi dari delta ada A kuadrat, ya kan? Integral sin theta d theta dari 0 sampai pi, tetanya kan dari sini sampai sini. Ini baru dibagi, ya, maaf, ini dibagi dengan integral dm nya, ya. Pindah aja ini. Oke. Ya. Jadi Y bar sama dengan dm, ya. Ini sama dengan per dm tadi apa? Integral d a d theta 0 sampai pi, 0 sampai pi, ya. Jadi ini deltanya dianggap konstanta, ya. Jadi sehingga ini bisa keluar dari integral dari d a kuadrat, ya, integral 0 pi sin theta d theta per dA integral 0 pi d theta sama dengan A integral sin berarti min cos, ya, min cos theta dari 0 sampai pi per ini pi, ya, pi, ya. Jadi ini sudah saya hapus, ini, ya. Ini enggak ada, ini tinggal A, oke. Ini sama dengan cos pi min 1, ya, cos pi di A kali 1, ya. min 1 di plus 1 lagi, ini per pi sama dengan 2A per pi, itu Y barnya. Jadi pusat masanya, sentroidnya, ya, sentroidnya 0,2A per pi. Di mana itu, ya? Kalau hanya 1, lihat langsung hanya berapa ini. Kalau hanya 1 kan 2 per pi, 2 per 3 di sini kan, di sini. Kalau hanya setengah
ini di sini ya, gitu. Oke, itu kalau pusat massa yang bukan pelat, namanya centroid ya. Jadi kita kembali ke slide lagi. Kita sudah belajar mengenai pusat massa, momentum, dan centroid ya. Untuk memahami lebih lanjut, Anda silakan belajar di latihan soalnya ya, di subbab 6.6 nomor 17 sampai 30. Sampai bertemu di video selanjutnya.